Terima kasih sudah mampir ke channel Rumah Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini biar kita makin semangat bikin kontennya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kamu bisa dapat notifikasi setiap kita update cerita baru. Bab 2. Kemesraan palsu. Hati istri mana yang tak panas dan curiga melihat pesan rahasia tersebut? Akan kupastikan siapapun yang bermain-main denganku mendapatkan balasannya. Kebutuhan aku banyak, Mas. Bisa nggak lebihin? Ya udah, 8 juta ya, sebentar aku transfer. Sampai di sini, aku semakin panas dan yakin sekali Yovan telah bermain api di belakangku. Kenapa nggak dibulatin 10 juta aja sih, Mas? Ya udah, tapi nanti kalau Mas datang, kamu harus seharian kosongkan jadwal. Ya Allah, enak amat tuh pelakor minta duit. Belum tahu siapa Resti rupanya dia. Batinku dengan emosional waktu itu. Mi, ngapain sih? Katanya nonton. Kok ngelamun? Tegur Yovan yang kini kulihat sudah selesai mandi. Iya nih, aku inget cerita temanku Pi. Kemarin dia curhat nemu chat mesra suaminya dengan wanita lain. Jawabku sengaja sedikit memancing. Yovan yang sedang meneguk air minum dari nakas dekat tempat tidur kami jadi tersedak dan menyemburkan air minumnya ke lantai. Syukurin ya Allah. Kenapa tidak engkau buat tersedak hingga koma saja sekalian suamiku? Batinku bersorak. Ih papi, kamu jorok deh. Kotor loh lantainya, omelku pura-pura kesal padahal dalam hati aku tertawa. Kulihat suamiku yang tengah terbatuk-batuk setelah tersedak air minum memandangku. Ia ingin berkata-kata namun tidak bisa karena terus terbatuk-batuk. Begitu saja langsung salty. Kaget kan, aku langsung to the point nyindir kamu begini, gemasku dalam hati. Mami sih, papi lagi minum kok dikagetin, kesedak kan jadinya, protes Yovan dengan mata berair. Sepertinya ia tersedak cukup hebat. Loh, kok salah mami sih Pi? Kan yang minum papi, tolakku keberatan. Iya, mami ini papi lagi minum dikabarin berita ngagetin kayak gitu, protesnya masih tidak terima. Lah ngagetin gimana, wong mami cuma cerita aja kok. Ini loh Pi, cerita drakor yang lagi mami tonton sama kayak cerita temen mami. Elakku santai. Udah capek berdebat. Gimana kalau malam ini mami bahagiain papi aja? Udah lama nih kita nggak mesra-mesraan di atas tempat tidur. Usul Yovan yang aku yakin hanya sebagai pengalihan isu. Papi, kalau anak-anak nanti bangun gimana? Protesku menolak ajakannya. Papi kunci pintunya sebentar ya. Lagian ini sudah malam, anak-anak pasti sudah tidur. Usul Yovan agak memaksa. Pria itu sudah beranjak mengunci pintu lalu mendekatiku di atas peraduan kami. Mami, capek Pi. Lagian emang papi gak capek? Papi bilang tadi habis dari Malang. Tolakku semakin jual mahal. Jujur aku jadi jijik dan malas disentuh suamiku. Bayangan adegan dewasa Yovan dengan selingkuhannya berkelebat liar di kepalaku. Membuatku tak lagi punya hasrat untuk bercengkrama. Mi, jangan siksa papi deh. Kamu kok dingin gini sih Mi? Biasanya kalau papi pengen, kamu gercep bikin papi bahagia. Protes Yovan ketika beberapa kali kutepis sentuhannya padaku. Yovan masih berusaha mendapatkan jatahnya sebagai suami dariku. Sementara aku terus saja mengelak. Mami kehabisan pil KB Pi. Mami takut hamil lagi, elakku beralasan. Jangan alasan deh Mi, kamu pasti habis ditelepon Wina ya. Dia pasti cerita macam-macam tentang papi, tuduh Yovan padaku. Sial, kenapa dia bisa begitu mudah membalikkan keadaan dan membuat aku yang jadi bersalah di sini? Batinku kesal. Papi udah jelasin ya Mi, papi ke Malang itu kerja, ketemu klien. Memang klien papi seorang mahasiswi, dia anak orang kaya yang mau ada bisnis.
Jadi minta papi untuk mengerjakan interior butiknya. Jelas Yovan yang terdengar sangat realistis. Anak orang kaya kok minta transfer berjuta-juta, sinusku dalam hati. Andai aku tak punya aplikasi untuk membaca pesan yang telah terhapus di gawainya, mungkin aku akan percaya saja dengan penjelasan suamiku. Tapi aku Restia Oktarima, seorang perempuan yang tidak bodoh. Kamu salah bermain api denganku, Yovan. Aku hanya diam dan tidak berkata-kata. Aku lebih memilih untuk membuat Yovan meyakini bahwa aku percaya dengan penjelasannya daripada harus berdebat. Lagi pula, aku tak punya banyak bukti-bukti untuk membongkar perselingkuhannya. Salah-salah seperti tadi, Yovan malah bisa balik menyerangku. Pakai pengaman ya, pintaku pada Yovan. Aku mendorong tubuhnya dan mengambil stok pengaman di laci nakas kami. Sebuah keterkejutan membuatku semakin yakin Yovan telah berbuat lebih jauh dengan selingkuhannya. Bagaimana bisa stok pengaman kami saat berhubungan suami istri di laci nakas hanya tinggal sebungkus? Aku ingat betul jumlahnya. Saat terakhir kami membeli beberapa bungkus pengaman untuk jaga-jaga ketika aku sedang lupa minum pil KB-ku dan Yovan ingin minta jatahnya. Rupanya begitu. Desisku nyaris tak terdengar. Ku ambil sisa pengaman yang tinggal satu dan kupasangkan pada bagian tubuh suamiku. Namun baru beberapa saat bercengkrama, kulihat Yovan sudah mencapai puncak kebahagiaan. Sementara aku belum juga merasakan apa-apa. 5 menit kemudian setelah membuang karet pengaman itu, Yovan tertidur pulas kelelahan di sampingku. Air mataku bercucuran melihat tingkah suamiku. Hampa. Itulah yang kurasakan saat melakukan kewajibanku sebagai seorang istri beberapa saat lalu. Sebuah ibadah halal yang indah tak berasa apa-apa bagiku. Hatiku sakit dan aku merasa sebagai seorang wanita tak berharga. Kudengar dengkuran halus Yovan di sampingku. Pria itu rupanya sudah terbang ke alam mimpi. Aku bangkit dan menyeka air mataku. Jangan lemah, Resti. Perjuanganmu baru saja dimulai, bisikku pada diri sendiri. Langkahku perlahan menuju tempat sampah di dekat pintu kamar mandi, tempat Yovan membuang sampah pengaman bekas pakainya tadi. Kuperiksa benda yang baru saja dipakai suamiku tersebut. Terlihat di sana, bukti nyata bahwa hari ini suamiku telah berselingkuh dan mereka telah berbuat lebih jauh. Terbukti bahwa cairan biologis suamiku telah kering dan tidak keluar sebanyak seharusnya. Kamu bisa berkilah macam-macam, Bi. Akan kukumpulkan bukti-bukti agar kamu tak lagi mengelak bahwa kamu telah berselingkuh, janjiku dalam hati. Kufoto bukti nyata yang kudapatkan tersebut dan kusimpan dalam berkas penyimpanan rahasia di gawaiku. Kembali kuletakkan gawaiku di nakas dan dengan berjingkat aku kembali ke kamar mandi. Kubersihkan tubuhku di kamar mandi, masih dengan berlinang air mata. Bagaimana bisa pria itu berbuat demikian? Apakah dia tidak memikirkan perasaanku? Dalam sehari dia tidur dengan 2 wanita berbeda. Sungguh membuat hatiku begitu terluka. Apa kurangnya aku sebagai istrinya? Bukankah telah kuturuti semua pintanya? Aku resign, dia yang mengurus perusahaan. Aku fokus sama anak-anak, dia yang bekerja. Apa ini balasan setimpal atas semua pengorbananku selama ini untuk Yovan dan keluarganya? Kamu rupanya sudah lupa siapa kamu dan dari mana asalmu, Yovan.